Malam itu begitu sunyi, angin berhembus pelan, seolah berbisik dalam keheningan. Ialah bayangan Khadijah, wanita yang pertama kali percaya saat semua orang mendustakan. Wanita yang pertama kali berdiri di sisinya saat dunia berpaling. Wanita yang mencintai tanpa syarat, yang menyerahkan segalanya demi Islam. Rasulullah terdiam. Mata beliau yang penuh kelembutan kini berkaca-kaca. Nafasnya sedikit tertahan, seolah ada gelombang perasaan yang membuncah di dalam hatinya. Kemudian dengan suara yang bergetar, beliau berkata, "Demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dia beriman kepadaku saat semua orang mendustakanku. Dia membenarkanku saat semua orang mengingkariku. Dia menyerahkan hartanya untuk perjuanganku saat semua orang menolakku. Dan darinya aku mendapatkan anak-anak." Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Khadijah saya, untuk istri saya yang selalu mendampingi di dalam keadaan susah maupun senang, yang selalu mendampingi saya, yang selalu menenangkan saya, dan yang selalu menguatkan saya. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan seorang istri yang sangat baik sekali, seorang istri yang bisa menerima saya apa adanya dan selalu menguatkan saya di saat saya sedang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Khadijah. Jadi malam itu begitu sunyi, angin berhembus pelan, seolah berbisik dalam keheningan. Rasulullah duduk dalam diam, matanya menerawang jauh ke langit, tapi hatinya tidak pernah berada di sana. Ia tengah mengembara ke masa lalu, kepada kenangan yang tak pernah pudar. Ialah bayangan Khadijah, wanita yang pertama kali percaya saat semua orang mendustakan. Wanita yang pertama kali berdiri di sisinya saat dunia berpaling. Wanita yang mencintai tanpa syarat, yang menyerahkan segalanya demi Islam. Di sampingnya Aisyah suaminya yang larut dalam pikiran. Ia tahu
Khadijah bukan sekedar kenangan bagi Rasulullah, ia adalah bagian dari jiwanya. Namun hati manusia tetaplah hati, meski Aisyah adalah istri yang cerdas, lembut dan sangat dicintai, ada satu hal yang sulit ia abaikan, rasa cemburu pada wanita yang bahkan belum pernah ia temui. Dengan nada yang mengandung sedikit kekesalan, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik darinya?" Sekejap keheningan menggantung di udara. Rasulullah terdiam. Mata beliau yang penuh kelembutan kini berkaca-kaca. Nafasnya sedikit tertahan, seolah ada gelombang perasaan yang membuncah di dalam hatinya. Kemudian dengan suara yang bergetar, beliau berkata, "Demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah." Kata-kata itu terucap dengan begitu dalam, begitu penuh perasaan, hingga Aisyah pun tersentak. Belum pernah ia melihat Rasulullah berbicara dengan nada setegas dan seharu itu. Lalu dengan mata yang sedikit basah, Rasulullah melanjutkan, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mendustakanku. Dia membenarkanku saat semua orang mengingkariku. Dia menyerahkan hartanya untuk perjuanganku saat semua orang menolakku. Dan darinya aku mendapatkan anak-anak." Suasana menjadi begitu sunyi. Bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Aisyah tak mampu berkata-kata, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami, bukan sekedar mendengar, tapi merasakan betapa dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Bukan berarti Rasulullah tidak mencintainya, tidak. Tapi Khadijah adalah kisah yang berbeda. Ia adalah bintang pertama di malam yang gelap, pelita di saat semua terasa hampa. Sejak malam itu, meskipun rasa cemburu masih ada, Sayyidina Aisyah mulai lebih memahami. Ia mulai mengerti bahwa ada cinta yang tak bisa diukur oleh waktu. Dan memang benar, Khadijah bukan sekedar istri bagi Rasulullah. Ia adalah bagian dari perjalanan dakwah, bagian dari pengorbanan. Hatinya yang tak pernah tergantikan. Bahkan dalam riwayat lain dikisahkan bahwa jika ada suara yang mirip dengan suara Khadijah, Rasulullah akan tersentak dan mengenangnya. Setiap kali beliau menyembelih kambing, beliau akan mengirim dagingnya kepada sahabat-sahabat Khadijah sebagai bentuk cinta dan penghormatan cinta Rasulullah kepada, bukan sekedar kisah romantis. Ia adalah cinta yang hidup di dalam hati,
menembus batas waktu dan ruang, hingga maut pun tak mampu menghapusnya. Cinta yang tak tergantikan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, tadi adalah kisah Khadijah, cinta pertamanya baginda Rasulullah, dan juga cinta sejatinya baginda Rasulullah. Saya sangat senang sekali membaca dan mendengarkan sholawat Khadijah, terutama dari Habibina Mbah Yai Maimun Jubair, karena ini mengisahkan tentang kisah cinta yang kekal abadi selama-lamanya. Ketika dua orang mencintai karena Allah, maka tidak akan terbatas ruang dan waktu. Dan ketika seorang suami mengajak istrinya untuk sholat, atau bahkan istri yang selalu mengajak suaminya untuk sholat, berarti cinta itu bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Jujur, kita berdua ini sangat mengagumi Mbah Maimun Jubair, sehingga kita pun terbawa untuk mengagumi Khadijah. Nah, malam ini alhamdulillah, setelah sholat malam, saya ingin bercerita tentang cinta bersama dengan Siti Khadijah saya, dengan Umi Eha. Ripun Umi sehat? Jadi di kamar saya itu ada foto yang tidak pernah kita ganti, yaitu fotonya Mbah Maimun Jubair. Sekarang dibawa ke sini. Dan foto ini selalu menjadi penyemangat, menjadi hirah untuk kita untuk saling mencintai karena Allah dan selalu cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Khadijah saya, untuk istri saya yang selalu mendampingi di dalam keadaan susah maupun senang, yang selalu mendampingi saya, yang selalu menenangkan saya, dan yang selalu menguatkan saya. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan seorang istri yang sangat baik sekali, seorang istri yang bisa menerima saya
apa adanya dan selalu menguatkan saya di saat saya sedang lemah. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah telah diberikan seorang istri yang bisa selalu menjadi benteng untuk diri saya ketika saya mulai lepas kendali. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah diberikan seorang istri yang bisa menuntun saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu membuat saya senang adalah ketika banyak orang yang membenci saya, ketika banyak orang yang ingin menjatuhkan saya, tetapi ketika beliau mendukung saya, maka semuanya tidak jadi masalah. Jadi ini sebuah ibrah untuk kita semuanya, terkhusus untuk saya, bahwa walaupun semua orang itu membenci kita, walaupun semua orang itu tidak suka sama kita, asalkan ada istri yang mendukung kita, itu tidak jadi masalah. Tetapi walaupun semua orang itu suka kepada kita, walaupun semua orang itu baik kepada kita, tetapi ketika istri tidak suka kepada kita, maka itu akan jadi masalah. Karena tidak ada gunanya banyak orang yang suka kepada kita kalau istri sendiri tidak suka kepada kita. Karena yang paling penting dan yang paling tahu tentang diri kita itu adalah istri kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya yang selalu mendukung saya, yang selalu mensupport saya, yang menjadi penguat diri saya di saat saya lemah, menjadi penuntun saya saat saya linglung, dan menjadi jalan untuk saya berjalan ketika saya bingung, ketika menentukan arah. Satu hal yang saya syukuri di dalam hidup ini adalah mendapatkan istri seperti beliau. Mungkin terkadang ada banyak kesalahan yang saya lakukan, tetapi di dalam hati saya sangat bersyukur sekali kepada Allah telah diberikan seorang istri yang selalu mendukung saya dalam setiap keadaan, dalam setiap kesulitan, bahkan ketika banyak orang yang membenci saya, tapi alhamdulillah istri saya selalu mendukung saya. Doa saya kepada Allah, semoga saya masih diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan beliau, untuk bisa menyenangkan beliau, karena saya merasa belum bisa membahagiakan beliau. Ada banyak cerita yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tetapi
Di kesempatan malam ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa seperti yang dikatakan baginda Rasulullah, bahwa lelaki yang paling baik itu adalah lelaki yang baik terhadap istrinya. Jadi jangan sampai ketika kita nggak enak sama orang lalu kita mengorbankan istri kita. Tapi utamakanlah istri kita sebelum kita itu mengutamakan orang lain, karena banyak orang lebih nggak enak kepada temannya daripada kepada istrinya, sehingga mengorbankan istrinya. Jadi di kamar kita itu itu ada fotonya Mbah Maimun Jubair, sampai anak kita yang nomor 3 itu saya beri nama Mbah Maimun, namanya Maimun, karena kita ini sangat ngefans sekali ke Mbah Maimun. Kebetulan lahirnya beliau itu bersamaan dengan wafatnya Mbah Maimun. Harinya itu bertepatan dengan wafat Mbah Maimun. Kayaknya di kesempatan malam ini saya bersyukur kepada Allah telah diberikan seorang istri yang sangat baik sekali, yang sangat mendukung saya dalam setiap keadaan dan menguatkan saya dalam keadaan terlemah saya, dan menjadi jalan ketika saya bingung harus kemana saya berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini, setelah hampir berapa tahun kita menikah yang 15 tahun, alhamdulillah masih disatukan oleh Allah. Alhamdulillah masih tetap bisa bersama walaupun ujiannya sangat luar biasa. Tapi yang saya syukuri, alhamdulillah sampai sekarang kita masih terus bersama, dan semoga akan terus bersama sampai ajal menjemput, sampai nanti bertemu kembali di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah-kisah di mana kita dulu masih berjuang bersama berdua. Insyaallah nanti akan saya ceritakan. Jadi bagaimana awal kita bertemu dan bagaimana pertama kali kita berjuang untuk membangun rumah tangga dan juga membangun ekonomi penuh dengan perjuangan. Tapi yang jelas alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk selalu bersama. Pesan saya untuk semua subscriber lover saya, di dalam rumah tangga itu yang pertama kita harus percaya kepada pasangan kita, kepada istri kita, dan jangan masukkan siapapun ke dalam rumah tangga kita. Jangan masukkan siapapun, bahkan itu mungkin orang terdekat kita atau orang yang kita anggap saudara, ke dalam rumah tangga kita.
Di dalam rumah tangga itu hanya istri dan suami. Itulah rumah tangga. Jangan sampai memasukkan siapapun ke dalam rumah tangga kita, karena itu nanti menjadi dampak yang tidak baik. Rumah tangga itu hanya suami dan istri. Jadi yang terpenting adalah bagaimana suami harus percaya kepada istri dan istri percaya kepada suami, dan usahakan suami berbicara apapun hanya kepada istri, dan usahakan istri ketika berbicara tentang keluarga itu pun juga hanya kepada suami. Karena ketika suami atau istri bercerita kepada orang lain, itu nanti menjadi masalah. Jadi pada intinya adalah suami harus lebih banyak mendengar omongan istri, atau bahkan keluh kesahnya istri. Karena senanglah untuk para suami ketika istrimu mengeluh, berkeluh kesah kepadamu, karena itu akan meringankan bebannya. Jangan sampai istri berkeluh kesah kepada orang lain, karena itu nanti akan menjadi masalah baru. Dan jangan pernah bercerita apapun kepada siapapun tentang rumah tangga kita, kecuali kepada istri atau suami kita. Tutup rapat-rapat apapun yang ada di dalam keluargamu. Jangan pernah menceritakan masalah keluargamu kepada siapapun, karena itu nanti bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah. Jadi yang paling penting, kita sebagai suami harus senang mendengarkan keluh kesah istri. Kita sebagai suami harus menjadi seorang pendengar yang baik untuk seorang istri. Begitu juga seorang istri harus bisa menjadi penenang, menjadi penentram untuk suami. Dan sekali lagi, jangan pernah melibatkan orang luar untuk masuk ke dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, di malam Idul Fitri ini saya sangat bersyukur kepada Allah telah diberikan seorang istri yang sangat baik sekali, yang mampu menguatkan saya di saat saya lemah, yang mampu menjadi penuntun saya di saat saya bingung untuk melangkah. Karena kembali saya katakan bahwa tidak masalah ketika semua orang tidak mendukung kita, asalkan istri mendukung kita, maka tidak jadi masalah. Tetapi akan jadi masalah walaupun semua orang itu mendukung kita, suka sama kita. Kalau istri tidak mendukung kita, maka itu semuanya tidak akan ada gunanya. Inilah rahasianya. Mungkin panjenengan di luar sana melihat saya itu tenang, selalu tenang dalam setiap keadaan. Itu karena ada seorang istri yang mendukung saya. Jadi setiap ada kejadian-kejadian yang menimpa saya, apapun itu, beliau itu selalu berasa
sudah selalu menyampaikan. Tapi memang karena saya itu orangnya keras, temperamental, sehingga sering saya terabas. Inilah yang saya sampaikan, kenapa istri saya menjadi jalan untuk saya ketika saya bingung mau menentukan arah. Karena istri itu lebih banyak menggunakan perasaan, dan perasaan itu berada di dalam hati, dan hati itu menjadi khotirah, menjadi petunjuk dari Allah untuk diri kita. Jadi untuk para suami, jika panjenengan melakukan sesuatu, mintalah restu, mintalah pendapat dari istrimu, karena Allah akan lebih banyak memberikan petunjuk itu lewat istri. Jadi jangan sampai mengabaikan perkataan seorang istri. Ini saya punya cerita ya, Jadi pernah di waktu kita masih berjuang, saya itu belum punya rumah itu masih ngontrak, dan anak saya masih kecil, masih butuh susu. Punya saya waktu itu, saya itu ngeredit mobil pickup itu untuk usaha saya, dan itu satu-satunya yang saya punya. Ketika itu BPKB-nya itu dipinjam oleh kakak saya. Sempat waktu itu istri saya menyampaikan, ya kalau mau membantu saudara itu boleh, tapi jangan semuanya begitu. Cuma namanya saya itu orangnya keras kepala, saya beranggapan ya berbuat baik itu ya jangan tanggung-tanggung begitu, sehingga saya meminjamkan gitu. Ternyata benar, tidak bertahan sekian lama itu mobil saya itu dicabel bank, karena BPKB yang dipakai oleh kakak saya itu tidak mampu untuk dibayar, sehingga mobilnya dicabel oleh bank. Jadi mungkin hikmah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini untuk kita para laki-laki, jangan mentang-mentang kita laki-laki terus merasa paling benar sendiri, karena petunjuk dari Allah untuk apapun yang kita lakukan, termasuk dalam hal usaha, itu insya Allah Allah memberi petunjuknya itu lewat istri. Jadi jangan abaikan nasihat dari istri. Dan di malam hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau pengen usaha kita itu jaya, pengen usaha kita itu sukses, untuk semua laki-laki, amalannya itu adalah bahagiakan istri. Karena banyak orang yang datang ke saya, kebanyakan hancur usahanya, kebanyakan karena menyakiti hati istrinya. Oke, itu saja bisa sampaikan di malam hari ini. Terima kasih, istri saya sudah mau mendampingi saya malam ini untuk bercerita malam-malam ya. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya, dan semoga nanti kita bisa bercerita lagi spesial di malam Idul Fitri. Sekali lagi terima kasih telah mendampingi saya sebegitu lamanya. Semoga kita bersama bukan hanya di dunia, tetapi sampai di jannah, sampai di akhirat nanti. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.